Oke, selamat datang. Mungkin Anda pernah dengar ya selintingan soal dominasi dolar AS yang katanya bakal segera berakhir. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah argumen yang cukup berani yang bilang kalau keruntuhan itu bukan cuma mungkin terjadi, tapi sebenarnya udah dimulai. Yuk kita telusuri logikanya bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi argumen ini tuh dimulai dengan klaim yang cukup mengejutkan. Katanya nih, di balik layar lagi ada gerakan terkoordinasi buat ninggalin dolar AS. Dan semuanya ini konon berawal dari satu anomali yang super mencurigakan. Nah, babak pertama dari drama ini berpusat di satu tempat yang sangat krusial, tepat di jantung sistem keuangan Amerika. Di mana lagi kalau bukan di Federal Reserve New York? Jadi pertanyaannya kan simple. Emangnya ada apa sih di dalam berangkas The Fed New York? Menurut sumber analisis ini, ada sesuatu yang besar banget yang terjadi di sana. Tapi nggak banyak yang ngeliput. Dan ini dia bukti utamanya. Bayangin, kepemilikan asing atas obligasi AS sekarang ada di level terendah sejak tahun 2012. Padahal pasarnya sendiri udah membengkak 3 kali lipat. Jadi logikanya ini bukan sekedar pasar lagi lesu, bukan. Ini adalah aksi jual massal yang disengaja dan skalanya historis. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum inti argumennya. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa, tapi sebuah eksodus massal yang terorganisir. Pesannya jelas, dunia sepertinya udah nggak mau lagi mendanai utang Washington. Tentu saja, untuk aksi sebesar ini pasti ada cerita resminya kan? Tapi menurut analisis ini, alasan yang kita dengar di publik itu cuma kedok. Di baliknya, ada motif strategis yang jauh lebih dalam. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada alasan resmi yang kedengarannya masuk akal banget. Oh, kami cuma mau stabilin mata uang kami aja kok. Tapi di sisi lain, ada motif strategis yang jauh lebih dalam. Pakai konflik global sebagai tameng, buat pelan-pelan lepas dari cengkeraman dolar. Jadi ini bukan lagi soal ekonomi biasa ini. Ini soal strategi tingkat tinggi. Dan kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, trennya makin kelihatan. Dalam 25 tahun, pangsa dolar di cadangan global udah turun drastis. Aksi jual yang terjadi baru-baru ini bukan lagi sekedar penurunan landai, ini adalah sebuah percepatan yang sangat signifikan. Jadi, apa dong rencana besar yang katanya sedang dijalankan sama negara-negara seperti India, Turki, dan blok BRICS? Menurut analisis ini adalah sebuah perang, tapi perang yang senyap. Jadi strateginya itu kayak serangan senyap dengan 2 langkah. Pertama, jualin tuh semua obligasi pemerintah AS secara sistematis, pelan-pelan tapi pasti. Terus yang kedua, uang hasil jualannya itu dipakai buat apa? Dipakai buat beli emas fisik. Jadi mereka ngebangun fondasi baru di atas aset yang paling kuno dan dipercaya sepanjang sejarah. Terus kenapa harus emas? Nah, ini poin yang krusial banget. Menurut sumber ini, waktu dunia melihat cadangan devisa Rusia tiba-tiba dibekukan, semua negara jadi sadar. Memegang utang AS itu ternyata bukan lagi aset yang aman, tapi sebuah risiko. Risiko kalau pihak lawan nggak akan menepati janjinya. Kalau rencana ini terus berlanjut, prediksinya adalah akan ada efek domino yang bisa bikin dolar runtuh. Sekarang mari kita lihat gimana sih mekanisme keruntuhan itu digambarkan. Menurut argumen ini, setiap mata uang yang nggak di-backup aset fisik atau mata uang fiat itu punya siklus hidup yang bisa ditebak. Dan dolar AS sekarang, katanya, lagi masuk fase terakhir yang paling bahaya. Fase di mana kepercayaan mulai runtuh. Nah, grafik ini nunjukin masalah matematika yang katanya nggak bisa dihindari. Coba dibayangin, utang nasional AS itu tumbuhnya 3 kali lebih cepat daripada pertumbuhan ekonominya. Itu ibaratnya kita mau bangun gedung pencakar langit, tapi fondasinya malah makin kecil. Kan nggak masuk akal. Ini resep buat bencana. Terus ujung-ujungnya gimana? Gini logikanya, kalau pembeli asing udah nggak ada, siapa lagi dong yang mau beli utang AS? Ya, satu-satunya pihak yang tersisa adalah The Fed sendiri. Dan gimana caranya The Fed beli utang? Ya dengan cetak uang baru. Nah, inilah rumus matematis yang katanya bakal berujung ke hiperinflasi. Daya beli kita semua yang akhirnya jadi korban. Tapi analisis ini nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma soal pergeseran keuangan,
tapi juga soal lahirnya sebuah tatanan dunia geopolitik yang benar-benar baru. Coba kita lihat peta kekuatan dunia yang baru ini. Di satu sisi ada blok barat yang sistemnya dibangun di atas tumpukan utang yang luar biasa besar. Di sisi lain ada poros timur yang justru mengontrol komoditas fisik dan aset real, barang-barang nyata yang dibutuhkan dunia. Jadi, apa artinya semua ini? Sederhananya begini, kemampuan Amerika untuk membiayai negaranya dengan modal dari negara lain katanya akan segera berakhir. Dan menurut argumen ini, ketika itu terjadi, kekuatan globalnya pun akan ikut terkikis. Dan pada akhirnya, semua analisis skala global ini ditarik ke satu hal yang paling penting buat kita semua, masa depan keuangan pribadi kita. Mari kita lihat gimana ini semua bisa berdampak langsung ke kantong kita. Poin pemungkasnya gini, sistem keuangan yang ada sekarang ini katanya memang dirancang untuk mencuri kekayaan kita lewat inflasi. Nah, proses ini bakal makin cepat. Jadi kalau kita pegang aset dalam dolar, itu sama aja kayak kita lagi duduk di atas bom waktu. Dan pas meledak, ya kita yang kena imbasnya, daya beli kita hancur. Dan ya, itulah keseluruhan logika yang dipaparkan dalam analisis ini. Semuanya kembali ke satu pertanyaan yang sangat-sangat provokatif. Kalau para bank sentral dunia aja, pihak yang paling ngerti seluk-beluk keuangan global, udah nggak percaya lagi sama dolar, kenapa kita harus